tengah semester ke depan. Nah, untuk UTS-nya, ini saya menunjukkan secara garis besar ya, topik dari perkuliahan kita gitu. Yang sebelah kiri ini itu adalah secara umum, semoga kelihatan di ada satu ini, secara umum topik-topik tentang Java. Nah, memang kalau dengan saya menggunakan Java sebagai alat pemrogramannya ya. Kita perhatikan untuk mata kuliah kita itu ada di sini, di chapter 33 ini. Sebelah kanannya ini. Ini adalah mata kuliah kita. Jadi, kalau kita lihat dari dari struktur yang sebelah kiri ini gitu ya. Maka chapter 33 itu sebetulnya masuk di bagiannya adalah advance gitu ya. Nah, memang dalam percobaan yang sudah Anda lakukan, kalau nggak salah karena sudah melakukan percobaan itu sampai dengan di dalam materi kita itu listing 33.4 kalau nggak salah di sini ya. Jadi mencoba sampai listing 32.4. Saya ini 33 poin. Contoh yang saya tambahan dari saya. 33.3 terakhir sampai di sini. 33.4 dan bawahnya 33.5 ya, 33.5, 33.6. Oke, sampai di situ. Sampai dengan poin 33.6 ini, listing 33.6 ini, Anda itu mencoba dari pemrograman Java untuk jaringan untuk mengirimkan file antara klien server gitu ya. Modelnya begitu. Kalau klien server itu kan servernya mulai dulu, kemudian kliennya akan dieksekusi ke belakangan. Anda sudah mencoba juga klien yang bisa multi koneksi dengan klien dan juga yang hanya satu. Kalau multi koneksi dengan klien itu, kalau Anda lihat di dalam list 33.4 ya, 33.4, dia itu menerapkan yang namanya adalah ini, thread ya, di baris nomor 26 ini. Dia mengerjakan thread ini, ya, baris 26 sebelah kanan ini. New thread. Dia menciptakan soket. Jadi soketnya itu dikerjakan thread. Nah, thread itu sebetulnya kalau kita lihat dalam struktur itu ada di chapter 32 di gambar sebelah kirinya ini. Jadi, sebetulnya memang kalau kita lihat dari struktur pemrograman Java-nya itu memang Anda itu Mohon maaf Pak, saya izin potong. Saya boleh minta tolong untuk di-record gak Pak? Sudah di-record bukan ini? Sudah saya record ini? Belum Pak. Oh belum, sorry. Iya. Ya. Rasanya sudah ternyata. Oh belum. Oke, ini ada anak saya jadi mohon ini ya, sebentar ya. Udah belum tampil? Belum Pak. Sudah Pak, sudah. Silakan ya. Oke. Oh, sebentar ya. Boleh Pak Aseng, Pak isi kelas dulu ya. Oke, sebentar ya Pak isi kelas dulu ya. Oke, baik. Jadi di baris nomor 26 ini itu sebetulnya yang menunjukkan bahwa ada sebuah thread itu yang memungkinkan server itu menerima dari banyak koneksi.
Street itu, kalau Anda perhatikan dalam struktur pemrograman Java yang sebelah kiri, itu dipelajari di chapter nomor 30. Nah, memang dalam praktikum yang Anda kerjakan, ya, itu kan memang saya membawa Anda itu untuk mengcopy dulu, menjalankan dulu program-program yang memang ada di buku gitu ya. Artinya ikuti dulu apa yang ada di buku itu. Bisa ya minimal running dulu. Kalau kita bahasa di program itu yang penting kan programnya jalan dulu ya. Nanti pelan-pelan kita pelajari. Nah, jadi kalau chapter 32 itu memang kalau nggak salah belum kita lihat ya, karena kan saya fokus kepada chapter 33 gitu ya. Oke, sebentar. Nah, baik. Nah, di chapter 20 di sebelah kanan ini yang halaman 26 ini akan untuk yang multi-treat ya, itu akan diikuti dengan treat lagi. Jadi ada multi-treat ya, di baris nomor 54. Nah, treat inilah yang membedakan dengan yang server yang dapat menerima satu client. Ada di baris 54 ini. Kalau yang di server dengan single client itu treat yang nomor baris nomor 54 ini itu tidak ada. Jadi bedanya ada di sini antara yang client dengan single treat dan multi treat. Oke. Nah, kita fokus ke chapter 33 ya. Jadi chapter 33 itu begitu. Jadi sebetulnya kalau Anda udah running jalan gitu ya, maka Anda perhatikan bahwa yang bedakan antara klien server yang multi client connection dengan yang single connection itu ada di baris nomor 54. Yang lainnya kurang lebih sama. Nah, kemarin juga sudah saya minta Anda untuk melakukan percobaan gitu ya. Dari laptopnya itu tidak satu. Tapi laptopnya itu dua gitu ya. Dari teman Anda secara berkelompok. Oke, sebentar. Mungkin saya offset dulu. Ini. Kemudian saya berganti serial di sini. Apakah sudah kelihatan yang saya share ini? Sudah, Pak. Nah, ini adalah untuk di Java-nya ya. Saya menggunakan NetBeans ya. Jadi saya harapkan Anda itu mengikuti struktur seperti yang saya buat ini. Jadi ini adalah buku kita yang tadi sudah saya share ya tampilannya. Ini adalah kita menggunakan chapter 33. Oke. Nah, kalau Anda belajar ingin mempelajari tentang treat gitu, Anda bikin lagi package baru ya, chapter 32 gitu. Sebagai multiple treat ya. Memang treat itu topik yang cukup rumit ya kalau menurut saya ya, karena dia bekerja seolah-olah itu banyak program code gitu ya, tapi dikerjakan secara bersamaan. Nah, ini tapi saya lewati dulu. Yang rumit-rumit saya lewati dulu, yang jalan dulu. Nah, setelah Anda tunjukkan bahwa baik untuk multi-treat maupun yang single treat itu berjalan gitu ya. Nah, ini ada capture dalam pekerjaan Anda. Nah, memang ini
saya sebetulnya pengen melihat ya dari pekerjaan Anda itu apakah betul Anda sudah mencoba dengan menunjukkan ini diantaranya adalah autornya itu berbeda, itu tidak merupakan autor yang sama gitu ya. Dan ditambahkan beberapa informasi tambahan silahkan ya kalau mau ditambahkan ya. Jadi misalnya yang berupa tampilan ya, seperti ini misalnya. Multi-tit server by siapa, Lipur, N apa misalnya gitu ya. Saya menunjukkan bahwa ini merupakan pekerjaan yang generik dari Anda masing-masing. Nah, berikutnya setelah Anda kerjakan ya Anda tunjukkan bahwa server ini bisa memiliki banyak koneksi gitu ya. Di antaranya bila Anda merunning aplikasi ini, semua capture ini ditunjukkan. Nah, saya bisa melihat dengan jelas misalnya, oh ini jalannya pada hari flight itu. Kalau ini kan mungkin menunjukkan waktu komputer Anda saat merunning itu kelihatan servernya. Nah, itu yang jadi untuk UTS sampai dengan sini dulu UTS-nya. Jadi Anda bisa merunning ini, tapi runningnya adalah yang terakhir menggunakan dua laptop atau dua komputer yang berbeda. Itu saya stop dulu. Jadi seperti ini yang saya harapkan dari struktur pemrograman Anda. Gitu. Ini saya sudah juga untuk sampai dengan 33.6 ya. Bedanya kalau yang 3312 itu kan sekedar menghitung luas lingkaran. Kalau yang berikutnya kan dia mendata portofolio dari mahasiswa student gitu ya. Tapi intinya sama. Gitu. Yang beda kan hanya tadi di baris nomor 54 ya. 54 itu yang bedakan antara multi-tit dengan single. Anda lagi jalan dulu. Saya stop share yang ini. Saya kembali ke yang saya screen lagi yang yang ini. Nah, baik. Nah, dengan Anda sudah berhasil mencoba beberapa hal tadi, maka UTS kita itu sebetulnya lebih mudah ya. Jadi Anda itu untuk UTS-nya, saya akan menggunakan untuk ada dua bagian di UTS kita itu nanti. Yang pertama adalah soal UTS kan saya ambilkan dari sini. Jadi misalkan 33 sama dengan ini 3353 dari sini ke atas ya, yang berupa soal-soal seperti ini akan menjadi bahan dari UTS kita di sini ya. Ini sensitif sekali ya. Efeknya lambat ya. Salah juga. Oke, salah. Oke, intinya 3353 dan poin-poin sebelumnya itu kan ada soal-soal. Nah, saya ambilkan soal-soal dari sini. Ya. Termasuk ada soal-soal misalnya yang ini misalnya 3341. How do you make a server serve multiple client misalnya? Bagaimana Anda membuat sebuah server yang bisa menerima banyak klien koneksi tadi baris nomor 54 ini yang bedain gitu. Setiap kali ada klien yang punya koneksi diarahkan ke sini. Nah, di dalam menjawab ini tentu Anda jawab tidak membuat Newtit ya gitu ya. Kalau pengen tahu bagaimana Newtit itu bekerja, maka di dalam jawaban nantinya itu Anda bisa melakukan yang namanya adalah debugging. Kali debuggingnya agak ini ya, apa namanya? Agak ya Anda harus sabar gitu ya. Sebentar saya fokuskan sini ya. Oke, sebentar saya coba saya bisa
Kalau Anda pengen mengetahui jalannya program gitu ya. Ingin mengetahui bagaimana apa namanya itu bekerja. Karena ini sekali lagi itu memang saya sendiri bisa mengatakan ini agak susah ya. Untuk dipahami. Jadi saya lewatin, tapi kalau Anda ingin tahu bagaimana itu bekerja, maka Anda bisa melaksanakan debugging-nya ini dengan cara pelan-pelan Anda masuk ke retreat-nya. Oke, saya share screen ya yang ini. Stop screen. Agak bersabar ya, komputer saya lambat ini sekarang. Oke. Kakaknya enggak ada ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui bagaimana jalannya ini, gitu, maka Anda bisa melakukan yang di kolom-kolom di nomor-nomor sebelah kiri ini, gitu ya. Dari nomor barisnya, gitu ya. Anda bisa meletakkan hentian. Seperti ini. Breakpoint namanya kalau di dalam Java. Setelah Anda meletakkan ini, Anda lakukan namanya debugging. Ini klik kanan, gitu. Debug file, gitu. Ada di sini. Debug file. Kadang-kadang seperti ini ya. Ini kan running tapi dia belum jalan gitu. Nah, mengapa belum jalan? Karena Anda meletakkan line break-nya ini itu di tempat yang mungkin ini menunggu koneksi dari klien gitu ya. Jadi kalau seperti ini, kliennya di running dulu. Misalkan kita lihat ya file 1. Seperti 1 gitu ya. Sudah jalan ya. Oke. Ini salah kita ya, salah meletakkan debugging.
Ini. Ulangi lagi aja. Yes. Lagi. Yes. Lagi penyiaran ini. Saya ganti meletakkan ini. Saya letakkan di atas ya. Jadi kita lagi. Nah, ini berarti. Nah, saat Anda melihat bahwa di baris ini berhenti, di bagian bawah ini akan langsung ditunjukkan ya variabel apa yang ada saat programnya di stop di baris ini. Ini yang Anda pelajari ini. Nah, di sini ada banyak variabel di sini. Nah, ini ada TA, terus bagaimana. Ini sesuai dengan yang di sini. Ada nih misalnya, ini kan TA, text area, TA-nya. Apa isinya ini? Isinya Anda pengen cek lagi banyak ya. Seperti ini variabelnya. Hanya teks areanya itu kan kalau kita lihat di sini kan belum diisi apa-apa, masih kosong ya. Nilai numbernya ini belum ada di sini. Nah, di atasnya ini adalah menu-menu ya. Itu yang akan Anda pilih untuk menentukan pemeriksaan berikutnya. Jadi kalau yang ini ada berikutnya itu ada step over. Kalau step over berarti langsung lompat ke baris 48 tanpa melihat di dalam baris 47 ini apa yang dikerjakan. Kalau ingin tahu dalamnya, itu di sini. Step into. Kita klik ini ya. Dia diarahin tuh. Di sini tadi, itu kan dia masuk ke kelas namanya server socket. Gitu ya. Dia bikin kelas baru dari kelas ini dengan parameter yang adalah portnya 8000. Kalau kita tadi pilihnya adalah step into, dia masuk ke kelas ini. Kalau kita lihat di sini, parameter yang tadi 8 itu muncul ya. Jadi, dia masuk ke sini, masuk ke dalam namanya kelasnya itu adalah kelas dari server socketnya. Gitu. Namanya itu kalau di Java itu adalah insert code, namanya itu adalah ini konstruktor namanya. Jadi ini nama konstruktornya dengan portnya 8000. 8000 dari mana ini? 8000 dari kode yang di sini 8000. Ini step into ya, artinya kita masuk ke dalam kelasnya Java. Oke, kita pengen dalam lagi, gitu ya. Ya kita masuk lagi ke sini. Nah, oke. Terus Anda kerjakan. Kalau mau keluar ya sudah Anda keluar dari sini. Kembali ke tadi ke server kelas ini. Oke, kembali ke sini. Kembali ke kode utama. Itu udah Anda periksa di sini. Bagaimana hasil dari eksekusi itu. Sekarang masih di sini ya. Kita coba masuk ke bawah ya. Sekarang pindah ini di bagian bawah ini. Saat pindah ke baris nomor 48 ya, maka ini adalah variabel-variabel yang terbentuk dari eksekusi baris 47. Ya, kalau Anda belajar Java, belajar sambil berlari ya begini ini gitu ya. Jadi belajar sambil Anda melihat masing-masing variabel itu isinya apa. Jadi dalam flow ada dua ya, ada this sama server socket. Server socket ini merupakan variabel yang terbentuk dari eksekusi baris nomor 47. Kalau Anda tinggal lihat isinya apa? Berapa isinya ada di sini. Kalau yang this dari kelasnya. Ingin tahu apa itu TA? Kita lihat ya. TA kan ini TA ini kan tag area ya.
isinya kosong. Ya. Kalau karena kita skip ya, kita masuk ke selanjutnya. Jadi TA ini akan ditambahkan teks yang isinya ini, multi thread server started at sama date-nya tanggal berapa. Ini TA-nya sekarang kode seperti ini gitu ya. Kita hilang dulu, kita step skip ya, step over. Oke. Kita lihat TA apa isinya TA. TA isinya harus sudah berubah. Tapi isinya TA sudah. TA isinya TA. Kita isinya materi. Isinya teks. Nanti Anda coba Anda bisa cari sendiri ya di sini intinya teksnya ya. Saya di sini teksnya harus ada di sini. Yang tadi isinya adalah waktu itu server started at gitu. Cek ya. Gitu ya. Yes. Nah, begitu cara Anda kalau sampai dengan berikutnya nih. Sampai di sini tadi. Nah, kalau sampai di baris nomor 53. Anda ingin tahu nih isinya apa? Sama kayak tadi. Bisa step info. Masuk ke software. Dan seterusnya. Sudah selesaikan. Kalau pengen selesai ya di sini. Oke. Kelihatannya di sini tampil sebenarnya. Untuk ya, nah untuk nanti UTS itu soal-soal yang saya akan gunakan untuk soal pengetahuan itu ada di buku ya. Jadi Anda bisa dari sekarang mencoba untuk mengerjakan soal-soal itu, ditambah dengan saya menambahkan proyek baru. Nah, proyek baru itu yang Anda kerjakan menggunakan NetBeans. Teorinya seperti proyek baru yang akan saya share seperti yang ada di buku ya, yang ada di listing nomor 33, 1, 2, dan 3 seperti ini. Anda ada kode, Anda kerjakan kodenya itu dikerjakan di dalam Java. Gitu. Nah, itu untuk UTS seperti itu informasi yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk UTS-nya saya kira tidak ada sesuatu yang ini Anda bisa mengerjakan ulang dari yang ada di kopi ini ya, dimulai dari tadi 335 ya sampai ke halaman berikutnya lagi, misalkan 33.1 itu kan hal yang mungkin udah ya 33. Nah di kesempatan ini mahasiswa saya ingin mengajak gitu ya, karena apa? Karena sampai dengan sekarang itu memang saya belum menemukan ada skripsi atau proyek akhir ya itu yang membahas mengenai pemrograman jaringan. Jadi topik ini itu bisa menjadi skripsi ya, dan juga bisa menjadi proyek akhir Anda, proyek di mana pun bisa. Di mana skripsinya? Ini Anda menunjukkan atau ada Anda membuat aplikasi gitu ya, yang dalamnya itu adalah pengiriman. Yang lagi ngetren sekarang itu adalah pengiriman file video. Kalau yang dicobakan di dalam buku ini kan simple ya, menghitung luas lingkaran gitu kan ya. Nah, skripsi yang lagi banyak dikerjakan di perguruan tinggi lain oleh mahasiswa yang lain adalah tadi pengiriman video. Memang kalau client server itu beda dengan stream. Kalau client server itu filenya diunduh dulu, baru bisa di play, diputar ya, videonya atau gambarnya. Kalau stream tidak, stream itu file video kalau saya melihat video ya,
itu tidak harus menunggu selesai diunduh. Dia langsung dapat di play, dapat dijalankan filenya itu. Tapi konsepnya sama. Nah, saya coba untuk nanti di dalam UTS itu, kalau untuk mengunduh sudah bisa ya. Benar, saya coba ajak Anda untuk di UTS nanti ya, itu yang streaming. Konsepnya mirip. Anda kerjakan, tapi untuk anak UTS ya, maka Anda mengerjakannya secara masing-masing, secara kelompok. Gitu ya. Di mana secara masing-masingnya sama, seperti yang di tugas ya. Jadi klien servernya itu ada di satu visi yang sama. Nah, sudah ada bocoran nih, Anda untuk bisa UTS ya. Silahkan Anda cari dari sekarang ya. Itu juga yang saya kodekan mirip gitu, yaitu simulasi streaming. Itu untuk UTS. Nah, kalau untuk skripsi seperti apa ya? Boleh streaming. Nah, bedanya adalah kalau di skripsi Anda mengerjakannya dari visi yang berbeda. Apa yang akan dianalisa? Yang dianalisa adalah mengenai kualitas transmisi data. Karena kita menggunakan kode Java, tentu pengukuran dari kualitas selama transmisi atau pengiriman data itu bisa Anda coding menggunakan baris-baris ini. Misalnya untuk start pengiriman datanya, Anda bisa sudah di sini. Kalau tadi kan kita menunjukkan di dalam server ada kan tadi date-nya, ya. Diganti time-nya. Begitu Anda menerima koneksi atau menerima koneksi untuk mengirimkan file, Anda set time-nya berapa. Anda bisa tambahkan dalam kode-kode ini, karena Anda kerjakan sendiri untuk kode Java. Tentu tadi saya ulang lagi menggunakan dua komputer ya. Untuk tes nanti ada dua ya, jadi ada yang menjawab soal seperti ini, ada juga yang Anda melakukan simulasi praktikum. Nah, saya mengajak kepada Anda nih untuk ya ada 1 atau 2 mahasiswa ya yang skripsinya itu berkaitan dengan ini, dengan pengiriman data. Itu terutama untuk yang STI maupun PTIK sama, tapi yang tertarik menggunakan. Ya kalau menggunakan ini maka ini masuk kelompok yang mana Pak ininya? Apa namanya penelitiannya? Sebentar saya tunjukkan di sini ya. Sini untuk apa namanya buku panduan skripsi ya. Saya mengajak karena dengan sekarang saya belum menemukan nih ada skripsi yang karakter. Saya mengajak pada Anda ini. Masuk ke dalam format dulu ya. Ini pedoman akademik, pedoman skripsi. Saya masuk ke skripsi UNJ ya. Kali ini komputer saya jaringannya agak lambat, maka tidak bisa ditampilkan. Sebentar dulu sebentar. Oke, baik. Nah, saya menunjukkan dalam ini. Saya mengajak kepada saya karena saya belum menemukan ada masalah yang tertarik ke sini. Semoga dia tertarik ya. Ya, saya jangan yang itu aja skripsinya, tapi ya sedikit berbeda. Saya mengajak itu. Nah, saya mengajak di sini gimana sih kalau mau skripsi tentang itu gimana ininya formatnya. Formatnya itu mengambil yang lampiran 7. Rekayasa teknik. Kita masuk ke sana ya. Halaman 88. Ini saya tunjukkan bedanya. Bedanya dulu. Ini yang skripsi, tapi yang R&D. Skripsi yang R&D.
Kalau R&D, bab 1 hampir sama lah ya. Bab 3 yang beda. R&D ini, Anda bikin produk bisa aplikasi, bisa apa namanya, misalnya sebuah benda gitu ya. Nah, tetapi untuk bisa mengukur kualitas dari produk itu, Anda menggunakan pihak ketiga, orang lain. Oleh karena itu Anda menggunakan instrumen 3.6 ini. Yang instrumen itu Anda sebarkan kepada pengguna atau user. Minta pendapat mereka. Sehingga mutu dari produk itu ditentukan oleh persepsi dari penggunanya. Itu yang R&D. Ini yang banyak digunakan oleh mahasiswa sekarang ini, R&D. Saya mengajak kepada Anda untuk mulai mencoba gitu. Itu yang ada di lampiran 7. Nah, di sini. Kalau dan bersama, bab 3 yang beda. Bab 3 ini nggak ada instrumen. Mengapa demikian? Karena bab 3 itu pengumpulan datanya itu dikumpulkan dari aplikasi atau dari produk yang Anda bangun itu. Halo. Halo, sore Pak. Dari mana ini? Iya, Pak, saya dari KJPP. Ada penugasan dari Mandiri untuk survei aset yang di Taman Modern. Terus? Betul Pak Lipur? Betul. Iya. Saya mau konfirmasi jadwal surveinya Pak. Pak, biasanya kalau seperti ini dengan Pak Jarmi, Pak, yang menemani biasanya. Kenapa? Oh, yang menemaninya ya? Iya, itu kan karena kan terakhir komunikasi dengan Pak Jarmi, jadi mungkin Pak Jarmi yang akan yang lampiran 7, maka pengumpulan data itu Anda akan set dari sini, dari kode-kode yang ada di sini. Ya. Ini kan seperti enter radius, itu kan data kan. Jadi Anda kode dari sini. Nah, menganalisanya juga data-data yang dihasilkan dari kode-kode kalau misalnya ini berupa kode, saya menyarankan ke arah sini. Jadi misalnya filenya berapa filenya? Oh, filenya ada mau streaming film Sautera misalnya. Nah, di set tuh Sautera itu akan dengan menggunakan Telkomsel atau menggunakan jaringan LAN dan sebagainya dikirimkan yang mengakses 1 orang, yang men-streaming ada 5 orang. Bedanya. Nah, itu datanya dikumpulkan dari produk. Itu yang menggunakan model sistematika lampiran nomor 7. Nah, saya mengajak Anda, mahasiswa, untuk diantaranya nih, menggunakan skripsi yang ini dengan contoh pemrograman JavaScript. Ini sekali aja ya. Karena saya mengajak ke arah sini karena sekarang ini skripsinya belum ada ini, saya belum menemukan yang ada skripsi yang ke arah, atau jarang sekali yang ke arah. Baik, jadi mungkin itu materi saya berikan pada sore hari ini. Dan untuk merefresh mengenai persiapan untuk tes nanti, di tes itu ada 2 bagian, ada yang mengerjakan soal dari buku ya tadi sampai dengan 33.5, dan juga nanti praktikum menulis ulang kode Java menggunakan, mungkin saya sudah akan yang streaming. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin cukup ya dari saya. Semoga ini. Maaf Pak. Ya, gimana? Saya ingin bertanya untuk UTS-nya itu nanti di hari Jumat ya Pak? Di hari apa? Jumat. Hari? Iya, hari Jumat. On schedule aja.
Jadi karena praktikum maka mengerjakannya tidak 1-2 jam, tapi mungkin 1 hari. 1 hari. Waktunya 1 hari. Gitu. Kira-kira. Ya, Cukup? baik, Pak. Begitu yang lainnya sama ya kira-kira ya. Baik, semoga ini bermanfaat dan mohon maaf kalau tadi saya terlambat ya share untuk link videonya. Baik, saya kira itu untuk siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum. Tetap semangat meskipun kita puasa ya. Saya izin untuk link. Untuk apa namanya? Recording nanti akan saya share seperti biasa di LMS.